Selamat Hari Sabat. Anda sedang menyaksikan rekaman kebaktian Hub Media Pulse Tamparuli. Di sini saya ingin perkenalkan para petugas sahabat ini, yaitu Cek Arlen sebelah kiri saya dan cerita misi akan disampaikan oleh Cek Bryce sebelah kanan saya. Untuk lagu pembukaan kita, mari kita sama-sama menyanyikan lagu LPMI bernomor 177, yaitu Berdiri Karena Yesus. Terima kasih, mari kita dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam syurga, saat ini mohon dapat syurga hati kami pada saat ini, guide kami ya Tuhan, jauhkan dari segala malapetaka yang melanda dunia di saat ini. Roh Kudus Tuhan sentiasa bersama dengan kami, kuatkan kami pada saat ini untuk acara seterusnya. Tuhan, mohon Kau memimpin kami dan berkati kami setiap satu kami ada di sini. Dalam nama Yesus. Amin. Selamat pagi dan selamat hari Sabat kepada kita semua. Hari ini saya akan membacakan laporan acara kebaktian Sekolah Sabat Gereja SDA Pulse Tamparuli. Riwayat ketiga, Sabat kedua, tarikh 10 hari bulan 7 2021. Acara Sekolah Sabat kebaktian bermula pada 9 pagi. Pemimpin nyanyi atau doa penutup Eva Edna Edson, doa pembuka Eva Edna Edson, dan pemimpin acara Eva Edna Edson. Laporan mission disampaikan oleh Stephanie Joffrey. Laporan sekolah sahabat disampaikan oleh Daphne Doni. Anggota dan kehadiran anggota sekolah sahabat diadakan di rumah masing-masing, dan bagian penghutang persembahan mission sebanyak RM39,5%, dana ataupun persembahan gereja RM76,5%, jumlah perpuluhan RM696, dan jumlah keseluruhan 812. Kebaktian kedua, pengkhotbah disampaikan oleh Elder Doros, pemimpin acara Elder Doni, doa pembuka Elder Doni, doa persembahan Encik Paulus, dan doa penutup Encik Doros. Itu saja, sekian, terima kasih. Selamat pagi dan selamat hari Sabat kepada kita semua. Pada pagi ini saya akan membacakan cerita mission yang bertajuk Anda Tidak Keseorangan, yang disampaikan oleh Aliandra yang berumur 17 tahun. Sepanjang zaman kanak-kanak saya mengalami perkara-perkara yang saya rasa tidak seharusnya dilalui oleh kanak-kanak. Saya melihat orang minum alkohol dan hilang akal karena dada.
Saya melihat orang-orang menghisap ganja dengan harapan dapat merasa baik untuk masa yang singkat. Ibu saya orang Navajo dan ayah saya orang Meksiko. Keluarga saya dahulunya sangat baik dan penyayang. Kami menghadiri gereja setiap hari Ahad, tetapi apabila ibu saya mulai minum alkohol, maka semuanya seolah-olah tidak kena. Semasa saya masih seorang gadis kecil, saya melihat ayah saya memukul ibu saya dengan tangan kosong dan kadang-kadang dengan kayu bulia. Saya takut karena saya berasa lemah dan tidak berdaya. Saya tidak mempunyai kekuatan untuk berbuat apa-apa mengenainya. Ibu saya masuk dan keluar dari penjara atas tuduhan melakukan keganasan rumah tangga, minum alkohol sambil memandu, dan lain-lain. Ini sangat menyakitkan perasaan saya. Pada masa yang sama, ayah saya jarang-jarang berada di rumah. Dia dihantar pulang ke Meksiko beberapa kali, tetapi dia tak sering-sering kembali lagi ke Amerika Syarikat berulang kali. Dia tidak pernah mengucapkan selamat ulang tahun, tetapi bagaimanapun, Tuhan memberi saya kekuatan setiap hari untuk terus maju. Walaupun saya tidak mempunyai Bapa duniawi yang peduli, saya mempunyai Bapa syurgawi yang mengasihi saya. Saya terbiasa menyembunyikan perasaan saya dan bertindak seolah-olah semuanya baik-baik sahaja. Orang kadang-kadang bertanya kepada saya, bagaimana saya menyimpan semua perasaan saya di dalam. Ianya sukar, tetapi Anda terbiasa apabila tidak ada yang mendengar perasaan Anda. Sementara saya meningkat dewasa, saya berubah dan menjadi orang yang berbeda. Saya menjadi lebih melindungi adik-adik saya sering terlibat dalam pergaduhan, ponteng sekolah dan mulai menghisap ganja. Kemudian, setelah berusia 12 tahun, saya menyadari bahwa saya tidak mau menjadi seperti ibu bapak saya. Tetapi saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. 1 atau 2 tahun kemudian, saya datang ke Holbrook Seventh-day Adventist Indian School untuk memulakan kelas 9 tingkatan 2. Di sekolah, saya semakin mengasihi Kristus. Saya menyadari jenis kasih yang Dia miliki untuk saya. Walaupun masa lalu saya buruk, Tuhan mempunyai rancangan untuk saya, termasuklah datang ke Holbrook. Pemahaman saya tentang kehidupan telah berubah. Sekarang saya tahu bahwa Tuhan telah bersama saya sepanjang hidup saya. Saya tidak menyadarinya. Dia selalu berada di samping saya, memberi saya kekuatan untuk terus maju tanpa mengira apa yang telah saya alami. Hingga hari ini, Dia terus memberikan saya kekuatan untuk semua yang saya lakukan. Setiap keputusan yang saya buat dan setiap kali saya merasa menyerah. Ayat kegemaran saya adalah Keluaran 14 ayat 14 yang mengatakan, Tuhan akan berperang bagimu dan kamu akan berdiam saja. Tuhan akan memberikan Anda kemenangan atas apa saja yang Anda lakukan jika Anda membiarkan Dia mengurusnya. Anda di tangannya dan Dia akan berjuang untuk Anda. Anda tidak keseorangan, saya tidak keseorangan. Terima kasih atas persembahan sahabat ke-13 Anda 3 tahun lalu yang membantu memulakan rancangan untuk gym dan pusat kesehatan bagi yang dipanggil New Life Center di Holbrook Seventh-day Adventist Indian School. Persembahan Anda pada kuartal ini akan digunakan untuk pusat yang membantu sekolah mengatasi kadar kegemukan, penyakit jantung, diabetes, kemurungan, dan bunuh diri yang tinggi di kalangan kanak-kanak dan belia penduduk asli Amerika. Itu saja laporan mission pada sahabat ini. Sekian, terima kasih. Untuk lagu penutup kita, mari kita menyanyikan lagu dalam LPMI 241, yaitu Ada Negeri Yang Amat Indah. Ada negeri yang amat indah, kita lihat oleh percaya, Bapa kita tunggu di sana, menyediakan tempat yang aman, darah di sorga, kita akan
akan bertemu nanti. Ya Bapa yang kasihkan kami sembah puji-pujian, karena Yesus menebus kami, dan anugerah berkat-Mu Tuhan, darajat di syurga, kita akan bertemu nanti. Darajat di syurga, kita akan bertemu nanti. Mari saya pimpin kita dalam doa, sama-sama berdoa. Bapa kami yang berada dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih karena Tuhan menyertai kami dalam kebaktian pertama ini. Kami mohon agar Tuhan berkati setiap kami yang akan mendengar diskusi sekolah sahabat sebentar nanti. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Amin. Selamat pagi dan selamat hari Sabat kepada kita semua yang berada di rumah, yang sedang menikmati perbincangan sekolah Sabat kita pada Sabat ini. Sabat ini satu tajuk yang akan kita kupas bersama dengan 3 panel yang telah dijemput untuk mengupas apakah intipati sekolah Sabat kita pada Sabat ini. Akar kegelisahan, satu tajuk yang sangat menarik. Bersama dengan saya pada pagi ini adalah sebelah ujung sekali adalah Elder Doros, dan di sebelahnya adalah seorang anak muda, Saudara Rexwell, dan juga seorang gadis bersama-sama dengan panel hari ini adalah Cik Stephanie. Selamat datang semua ahli panel kita yang sudah siap sedia untuk membantu kita memahami tajuk sekolah sahabat kita, akar kegelisahan. Sebelum kita bermula, saya akan pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, siapkan kami Tuhan untuk menyambut panggilan-Mu bagi memperbincangkan satu tajuk di dalam sebuah sahabat pada sahabat ini, akar kegelisahan. Berkati kami Tuhan, berikan kami budi bicara yang baik untuk kami mempertuturkan setiap kandungan di dalam sebuah sahabat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tanpa membuang masa, saudara dan saudari, kita akan memulakan perbincangan sekolah sahabat kita. Akar kegelisahan adalah tajuk kita. Sahabat petang, kita diberikan satu ilustrasi tentang sebatang pokok aspen. Luar biasa pokok ini karena ia adalah sangat tinggi dan sangat indah. Dan sesuatu perkara yang menyebabkan pokok aspen ini menjadi sangat berbeda adalah sistem akarnya, ya. Sistem akarnya yang sangat besar dan boleh menjalar menyedot air yang ada di bawah tanah. Maka pokok aspen ini boleh membiak dengan begitu cepat sekali. Nah, ilustrasi pokok aspen dengan akarnya yang luar biasa, ia menjalar masuk ke dalam tanah. Satu perkara yang mula memisahkan kita dengan istirahat Tuhan adalah gelisah, kegelisahan. Kegelisahan ini mula menjadi menjalar, berakar di dalam hidup kita sebagai manusia. Inilah yang akan kita kupas dalam pelajaran sahabat ini. Kita ingin mengetahui beberapa puncak yang menjadi akar kegelisahan di dalam hidup kita. Saudara dan saudari, mari kita lihat satu demi satu perbincangan pada sahabat ini. Saya menjemput satu daripada panel kita yang akan membicarakan sekolah sahabat pada hari Ahad, Elder Doros, yang berada di ujung sana. Baik, soalan saya yang pertama untuk Elder Doros. Adakah harmoni dan damai itu berasal dari Tuhan karena kita mau satu istirahat dengan Tuhan? Atau dunia juga menawarkan
harmoni dan damai itu? Satu jawaban daripada panel kita. Silakan. Baik, terima kasih moderator kita pada saat ini. Damai dan harmonis yang sejati hanya datang dari Tuhan. Ya. Sebab Tuhan begitu mengasihi kita dan Tuhan memberi nyawanya untuk meneruskan kehidupan kepada kita semua. Dia telah menyediakan satu tempat yang indah kepada kita, di mana di sana nanti tiada lagi mati, tiada lagi sakit, tiada lagi tangis, dan itulah tempat damai yang telah disediakan Tuhan bagi kita. Sementara dunia juga memberikan kita damai, tetapi damai yang ditawarkan oleh dunia ini seperti pesta orang dan segala Keseronokan. kesenangan di dalam pesta ini. Uang, pangkat, pemanjaan nafsu hanyalah sementara saja. Iya. Dan lebih banyak merusakkan kesehatan tubuh badan kita, dan akhirnya kita sakit dan binasa dengan sia-sia. Itu beza damai dari Tuhan dan damai yang ditawarkan dunia. Terima kasih. Terima kasih dengan satu jawaban yang sangat ringkas dan padat, bahwa Tuhan hanya menawarkan satu-satunya tawaran damai sejahtera adalah daripada Tuhan. Baik, kalau Tuhan itu bisa menawarkan keharmonian dan kedamaian, kita lihat dalam sebuah sahabat pada hari Ahad. Ada satu pernyataan dalam Matius 10 ayat 34 hingga 39. Tetapi pernyataan itu agak berlawanan, Elder Doros. Sedangkan tadi kita mengatakan damai itu ditawarkan, damai yang sejati itu ditawarkan oleh Tuhan. Dan dia mengatakan bahwa dalam Matius 10 ayat 34 hingga 39, dia bukan datang untuk membawa kedamaian, melainkan membawa pedang. Persilakan Elder Doros dengan ulasan Anda. Terima kasih. Sekali lagi ayat ini sepertinya Tuhan itu bukan mendatangkan damai kepada kita. Menurut ayat Matius 10 ayat 35 ini, sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Pernyataan ayat ini terdengar bertentangan dengan prinsip damai yang Tuhan tawarkan sebentar tadi. Iya. Apa yang Yesus maksudkan perpisahan di sini ialah kalau kita mengasihi keluarga kita lebih daripada mengasihi Tuhan, itu akan menghalang kita untuk membulatkan keputusan kita untuk menuruti Yesus sepenuh jiwa kita. Kita harus menempatkan Yesus yang utama dalam hidup kita, yang besarlah dalam hidup kita, karena Dia sudah memberikan segalanya bagi kita untuk menjamin keselamatan kita. So, perpisahan yang dimaksudkan tadi itu ialah Yesus tidak mau kita mengasihi seseorang ataupun keluarga kita melebihi kasih kita kepada Yesus. Ya, itu yang Yesus ingin katakan. Damai sejahtera Kristus bukan untuk menghilangkan perpisahan. Damai yang Yesus tawarkan itu bukan menghilangkan perpecahan, tetapi untuk tetap berada dalam keadaan damai walaupun di tengah perselisihan dan perpecahan. Saya ambil satu ilustrasi. Payung tidak menghentikan hujan, tetapi payung membolehkan kita dapat berjalan di tengah-tengah hujan. Begitulah perpecahan yang dikatakan Yesus sebentar tadi. Terima kasih. Terima kasih. Satu jawaban yang sangat jelas untuk kita semua. Baik, tanpa membuang masa kita kembali beralih ke pelajaran hari Isnin. Mementingkan diri. Yang akan mengupas ini adalah Saudara Rick. Baik, Saudara Rick. Apakah itu pentingkan diri sendiri? Dan mungkin satu contoh yang mudah dalam hidup kita, pentingkan diri sendiri macam mana? Silakan, Saudara Rick. Oke, terima kasih, Moderator. Ya, pentingkan diri sendiri. Sebenarnya kalau kita lihat definisi pentingkan diri sendiri ini, dia adalah salah satu sikap yang mana mengutamakan kepentingan ataupun hak pribadi dan mengetepikan hak atau kepentingan orang lain.
Dan sebagai contoh, kita boleh lihat Bapak Esben tadi. Dia boleh hidup selama 150 tahun dikatakan di dalam sekolah sahabat kita. Dan untuk mencapai umur yang panjang itu, sistem akar dia kena menakluki apa yang ada di bawah tanah, supaya setiap sumber bekalan yang diperlukan untuk hidup lebih lama itu hanya dia saja yang boleh dapat. Jadi berarti apabila dia sudah buat begitu, tumbuhan-tumbuhan lain akan mendapat saingan. Dan oleh demikian, siapa yang paling kuat ataupun yang Menang dalam persaingan. Itu tanpa memikirkan apa risiko yang terjadi kepada tumbuhan-tumbuhan yang lain. Oke, terima kasih. Kita jelas di sana. Tapi saya masih kurang paham tentang satu perumpamaan Yesus di dalam Lukas 12 ayat 13 hingga 21. Dalam perumpamaan ini, apakah sebenarnya, bolehkah saudara Rex jelaskan masalah yang ingin ditekankan di dalam Lukas 12 ayat 13 hingga 21 tentang mementingkan diri ini? Persilakan saudara Rex. Oke, terima kasih. Oke, kalau kita lihat di dalam Lukas 12 sambil dalam ayat 15, Biasa. di sini Tuhan menasihati kita. Dia sendiri yang mengatakan, Yesus sendiri mengatakan itu, berjaga-jagalah dan berwaspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung kepada kekayaannya di sini. Dan selain daripada itu, Yesus juga memberitahu kita bahwa jangan jadi seperti orang kaya yang bodoh, yang dimana Yesus bagi perumpamaan di dalam Alkitab. Orang kaya yang bodoh, di mana timbul sifat tamaknya, dan selepas itu dia akan lupakan Tuhan. Dan harta yang dia ada itu, itulah Tuhan bagi dia. Iya. Terima kasih. Saya juga selalu, karena memang tidak akan lari, kita ini ada rasa pentingkan diri. Oke, mungkin ada tambahan daripada Elder Doros. Apa sebenarnya, bagaimanakah pentingkan diri ini boleh mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan? Adakah yang menjejaskan kita hubungan dengan Tuhan? Sedikit komen daripada Elder Doros. Terima kasih. Bila kita mementingkan diri sendiri kita tidak dapat datang kepada orang, dan orang tidak dapat datang kepada kita jika kita mementingkan diri kita sendiri. So itu akan menghalang orang itu untuk dapat Injil daripada yang ingin kita sampaikan. Sebab kita penting diri sendiri saja. Betul. Kita tidak peduli Orang lain. ya, dia susahkah, dia tidak makankah. Yang penting saya punya kehidupan lebih bagus daripada mereka itu. Biar mereka, kalau mereka menderita, itu dia punya masalah. Jadi kalau perasaan penting diri sendiri itu ada, itu akan menjadi tembok untuk kita sampai kepada orang, untuk memberitahu firman Tuhan kepada orang itu. Terima kasih. Saudari Stephanie, masih pentingkan diri. Kenapa seperti saya begitu mudah sekali untuk saya pentingkan diri apabila ia melibatkan mau kekayaan, mau harta benda di dunia. Ini sangat mudah untuk wujud pentingkan diri sendiri kan. Dipersilakan saudara Stephanie, saudari Stephanie, silakan. Oke, baiklah. Bagi saya secara pribadi, kejayaan dan harta benda ini merupakan satu material yang dunia tawarkan. Betul. Dan dalam masa yang sama, kita juga melihat bukti di mana orang lain juga boleh memiliki. Oke, jadi sebagai manusia yang biasa, pemikiran kita ini agak terbantu untuk melihat lebih jauh. Oke, untuk melihat lebih jauh tawaran yang Tuhan akan berikan kepada kita. Terima kasih. Satu jawaban yang ringkas dan padat dan tepat pada kehendak soalan yang kita perbincangkan sebentar tadi. Baiklah, kita akan pergi kepada hari Selasa. Rick, hari Selasa apa tuh, Rick? Saudara Rick? Ya, cita-cita kan. Baik, cita-cita akan dikupas oleh saudari Stephanie. Baik, semua orang ada cita-cita.
kan dari kecil lagi ibu bapak kita tanamkan, anak kau mesti capai cita-cita. Baik, satu persoalan yang mudah untuk saudari Stephanie, kenapa kita perlu ada cita-cita? Kenapa kita mesti ada, mesti ada impian hidup? Silakan. Oke, baiklah. Cita-cita ataupun impian hidup ini penting untuk jadi goal dan menjadi pemandu arah kepada kita. Kalau tidak, kita akan hidup terkontang-kanting, kita tidak tahu mau pergi mana. Terima kasih. Maksudnya kalau saya mau jadi seorang guru, saya punya kehidupan harus sesuai dengan cita-cita saya, betul? Betul. Saya kena belajar. Yes. Kalau saya asik main bola, mungkin saya jadi pemain bola. Ya, sangat betul. Baiklah, terima kasih. Untuk saudari Stephanie, sekali lagi, saya ingin timbulkan satu persoalan di sini tentang cita-cita. Kita semua akan mengejar cita-cita, tetapi sebagai manusia, di manakah silapnya kita sewaktu kita mengejar cita-cita, sehingga kan saya dan kita semua mula membelakangi Tuhan. Komen, saudara Stephanie, silakan. Oke, baiklah. Izinkan saya untuk mengambil cerita dalam Lukas pasal 22, bermula pada ayat 14. Di sini latar masyarakat dia ialah Yesus dan murid-muridnya, dan latar masanya pada hari Paskah, lalu pada perjamuan terakhir. Oke, pada hari itu. Jadi Yesus dan murid-muridnya orang berkumpul di satu tempat, di mana Yesus membagikan roti yang Yesus umpamakan sebagai tubuhnya, dan juga membagikan minuman yang Yesus umpamakan sebagai darahnya. Oke, dan perumitan cerita ini bermula apabila dalam ayat 21 Yesus mengatakan, tetapi lihat, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama dengan aku di meja ini, dia bilang. Jadi di sana murid Yesus mulai mempersoalkan siapa di antara mereka yang akan berbuat demikian. Oke, selain itu orang juga berdebat mengenai siapa di antara mereka yang akan menjadi terbesar. Oke, dan kita tengok ayat yang seterusnya. Yesus membalas, dia bilang raja dan pihak berkuasa dikira sebagai yang terbesar, tetapi berbeza dengan kamu. Sebaliknya, yang terbesar haruslah menjadi yang termuda dan pemimpin sebagai pelayan. Nah, di sini kita telah kalau kita baca lagi ayat dengan lebih lanjut, Yesus paham yang murid-muridnya itu sebenarnya tidak paham akan tujuan ataupun visi Yesus turun ke bumi ini. Sebenarnya dia ingin melepaskan manusia daripada cengkaman dosa. Tapi murid Yesus, dorang paham bahwa Yesus ini dia akan establish satu kerajaan di bumi ini. Jadi silapnya mengejar cita-cita kita di sini ialah kita terlalu melihat akan keperluan kita pada masa sekarang. Masa kita hidup di dunia ini, kita sangat desperate untuk memenuhi keperluan semasa kita, sehingga membutakan mata kita untuk melihat yang lebih penting di depan sana. Ada perkataan ataupun pepatah Inggris menyatakan bahwa in search of gold we lose the diamonds. Ternyata saat kita mengejar cita-cita itu, kita akan lalai. Ya, betul. Dan saat lalai itulah kita mulai membelakangi Tuhan. Namun kita mesti mencari satu obat yang manjur, obat yang boleh memulihkan semula fokus cita-cita kita itu tidak membelakangi Tuhan. Saya minta kepada dua panel, Elederos dan Saudara Rexueli, satu tambahan yang singkat. Mengapa kita harus pusatkan perhatian kita kepada Yesus sebagai obat yang sangat mujarab sewaktu kita mengejar cita-cita kita? Siapa saja yang akan menjawab? Oke, Elederos. Oke, baik. Bila kita mengaitkan cita-cita, dan bagaimana cita-cita ini kita kaitkan dengan kegelisahan. Yes, sir. Oke, cita-cita yang hanya
kepada keuntungan diri kita sendiri, itu akan akhirnya akan menjadikan kita menimbulkan suasana gelisah kepada kita. Sebab dia hanya berakar dari keinginan diri kita sendiri untuk mencapai cita-cita itu. Jadi bila kita tidak dapat mencapai cita-cita itu, maka timbullah keresahan dan kegelisahan. Tapi apabila kita membuat cita-cita kita itu dan kita ikut sertakan Tuhan dalam cita-cita kita itu, maka apapun yang terjadi, sama ada kita dapat ataupun tidak, kita sudah bersedia bahwa inilah yang Tuhan telah berikan kepada saya dan saya terima seadanya apa yang saya sudah usahakan, dan kalau saya tidak dapat, apa dibuatlah. Tapi saya mesti mengikut sertakan Tuhan dalam setiap perencanaan ataupun cita-cita kita. Amin. Saudara Rex, tambahan sedikit. Oke, terima kasih. Cukup jelas, terus. Dan sebagai tambahan daripada bagian saya, oke, untuk memilih cita-cita, sebelum memilih cita-cita, kita kena bersandar kepada Tuhan. Sama ada cita-cita itu diakui oleh Tuhan ataupun tidak. Sebab di dalam Galatia 5 ayat 19 di sini ada mengatakan hidup menurut daging atau roh. Sebagai manusia, kita cenderung untuk memilih untuk menjadi apa yang hati kita ingin. Sekiranya itu kita turuti, maka keinginan daging itu yang akan terus menguasai diri kita. Seperti yang kita tahu, keinginan daging ini dan dicatatkan di sini dalam Galatia 5 ayat 20, kepentingan diri sendiri, penyembahan berhala, dan banyak-banyak perkara yang tidak baik yang berlaku. Sekiranya kita menuruti keinginan daging tersebut sebagai salah satu pilihan kita untuk apa yang kita mau ataupun cita-cita kita. Dan sekiranya kita cita-cita kita ataupun pilihan kita dalam hidup kita itu di bawah pimpinan roh, maka roh itu buah roh akan terus berbuah di hati kita. Dan seperti yang kita tahu, buah roh ialah kasih, sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, kelemah lembutan, dan paling penting penguasaan diri. Akhirnya kita mempunyai istirahat yang begitu damai. Ya, betul. Bersama. Terima kasih dengan dua pendapat tadi. Baik, sekarang kita akan kembali membicarakan kepada hari Rabu. Satu lagi topik kemunafikan yang akan menjejaskan hubungan kita, istirahat kita bersama dengan Tuhan. Secara ringkas, saya akan kembali kepada ahli panel kita, Elder Doros, untuk mengupas apakah maksud munafikin. Silakan. Oke, munafik di Yesus telah mengungkapkan perkataan munafik ini sebanyak 14 kali dalam kitab Matius. Dan satu daripada ayat yang paling terkenal tentang kemunafikan yang Yesus telah suarakan ini ialah, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Dia katakan orang Farisi dan ahli Taurat itu munafik. Kenapa? Yesus katakan orang-orang Farisi ini munafik sebab mereka ini bercakap tidak serupa bikin. Nah, istilah munafik di sini ialah orang yang bercakap tetapi lainnya dia buat. Berpura-pura. Ya, hipokrit. Hipokrit. Ya, hipokrit. Inilah munafik. Jadi munafik juga dia suka untuk mempertayang-tayangkan yang bahwa dia itu ada kelebihan. Dia itu setia dan sebagainya. Dia berdua, kalau masih ingat ahli Taurat, kalau berdua dia berdua panjang berjela-jela. Jadi ini munafik. Dia lebih memperlihatkan ketinggian kemuliaannya daripada mempertinggikan kemuliaan Tuhan. Kemudian ada lagi satu daripada kemunafikan orang Farisi, mereka membayar persepuluhan dan daripada hal-hal yang terkecil mereka semua bayar itu persepuluhan. Tetapi mereka terlepas pandang dan melupakan kasih, keadilan dan iman.
Ini munafik namanya. Kau mau menurut Tuhan, bayar persembahan apa semua, tetapi kasih tiada. Ini munafik. Jadi engkau membersihkan bagian luar, tapi menjaga bagian dalam penuh dengan pencurian dan ketidakadilan. Maksudnya di sini, munafik ini dia menjaga penampilannya, dia menjaga yang luarnya, tapi dalam hancur. Hancur. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita sangat jelas di sana. Mungkin ada tambahan dari Elder Doros kalau ada tambahan tentang apa yang kita bicarakan lagi tentang munafik ini kalau ada lagi. Salah satu daripada bagian kenapa kita gelisah ya kita munafik. Tepat sekali. Jadi kalau sifat kita munafik dan itu tidak memuaskan keinginan kita, maka kita mulai gelisah. Kita gelisah sebab perkara munafik yang kita buat itu tidak memenuhi kehendak hati kita. Dan inilah yang menjadi akar kegelisahan. Berpura-pura baik di hadapan orang, tetapi sebaliknya Cakap tidak serba bikin. munafik. Ya. Terima kasih, Elder Doros. Baik, saya ingin meminta sedikit pandangan tentang topik ini dengan Saudara Rex, dengan Saudari Steph. Bagaimana perlu saya membuang sifat munafik ini? Sedikit komen, silakan Saudara Rex. Oke, terima kasih. Oke, seperti yang kita dengar tadi, sebenarnya munafik ini dia satu sifat juga ini yang mana seperti yang disebut tadi berpura-pura. Iya. Oke, sebenarnya kalau kita lihat orang Farisi dan orang Saduki ini, mereka pura-pura mengikuti itu agama, tapi sebenarnya dalam hati mereka tidak akui pun agama itu sebenarnya. Oke, jadi bagaimana cara untuk kita membuang sifat begini adalah di dalam Mazmur 37 ayat 5 mengatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Nah, apabila kita berserah kepada Tuhan dan percaya kepadanya, Tuhan pasti bertindak bagi diri kita. Dan ayat seterusnya dalam Amsal 3 ayat 6, akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Jadi ya begitulah kita akan berserah, percaya dan akui Tuhan supaya kita mendapat istirahat yang lebih baik di dalam Kristus. Terima kasih. Terima kasih. Dengan dokumen pendapat beserta ayat yang telah memberikan kita bagaimana cara untuk membuat sifat munafik itu. Saudara Steph, silakan. Oke, baiklah. Pada pendapat saya, kita harus memusatkan niat kita kepada Tuhan. Untuk apa saja tingkah laku kita adalah untuk kemuliaan Tuhan. Sama ada dilihat, apatah lagi tidak dilihat oleh orang lain. Oke, Martin Luther juga ada mengatakan bahwa do not compare your holiness with others' sin. Saya rasa itu cukup jelas. Kita semua paham apa yang saya maksudkan. Terima kasih. Akhirnya pada hari Kamis kita harus mengambil satu tekad kita untuk mencabut semua akar kegelisahan itu yang sudah menjalar masuk ke dalam hidup kita. Kita menjadi munafik, ya. Kita menjadi munafik dan kita terlalu taksub dengan cita-cita kita sehingga kan kita tidak ada masa untuk Tuhan, menimbulkan kegelisahan, akar kegelisahan. Baiklah, hari Kamis mencabut kegelisahan. Saudari, saya kembali kepada Saudari Steph. Boleh terangkan secara mudah supaya penonton di rumah boleh paham gelisah itu apa dan satu situasi yang mungkin dipahami oleh penonton di rumah. Silakan. Oke, terima kasih. Saya sebagai belia, ingin mengambil satu contoh situasi di mana saya yang masih belum mempunyai jaminan masa depan. Yeah. Jadi ini membawa kegelisahan dalam hati saya. Banyak persoalan yang saya tidak dapat jawab, terutamanya dalam musim pandemik ini. Bila saya graduate, time saya graduate, bila saya memulai kerja, semua ini ketidakpastian saya ini membawa kepada kegelisahan dalam hati saya. Ya. Terima kasih. Beliau memang selalu memikirkan apakah saya akan jadi pada 5 tahun akan datang.
Baiklah, kita masih lagi membicarakan topik ini tentang mencabut kegelisahan. Saudari Stephanie, lalu bagaimana kita boleh bisa merawat kegelisahan ini? Mencabut akarnya sekali, supaya jangan ada lagi akan tumbuh tunas baru kegelisahan dalam hidup kita. Persilakan. Oke, saya sangat setuju dengan apa yang ditanya oleh Elder Dani sebentar tadi. Oke, jadi secara generalnya untuk kita menyelesaikan sesuatu masalah, kita harus merawat masalah yang timbul itu. Oke, untuk memberi instant relief kepada kepada yang mengalaminya, dan juga harus mengenal pasti punca masalah itu serta menghapuskan punca tersebut agar masalah itu tidak berlarutan. Iya. Oke, jadi bagi saya akar tunjang kepada kegelisahan adalah ketidakpastian. Selain daripada munafik yang Elder telah katakan sebentar tadi, ketidakpastian. Oke, jadi cara kita untuk merawat kegelisahan kita ini ialah dengan mencari kepastian. Mencari kepastian. Oke, dalam Ibrani 13 ayat 8 mengatakan, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, sampai selama-lamanya. Oke, jadi banyak nubuatan yang telah tertulis dalam Alkitab telah pun terjadi. Jadi kita percaya bahwa nubuatan yang tertulis yang belum lagi digenapi akan juga digenapi. Dan di sini kita percaya bahwa Yesus satu pribadi yang kita boleh andalkan, kita boleh percaya. Jadi, dalam Yohanes ayat 14 mengatakan, janganlah gelisah hatimu. Jangan gelisah hatimu. Dan dalam ayat 3 ia mengatakan, aku akan pergi ke situ dan menyediakan tempat bagimu. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini Yesus punya perkataan. Tadi kita sudah buat satu relationship di mana kita mau andalkan, kita dapat percaya Yesus. Jadi dalam ayat ini, apabila Yesus berkata begitu, kita boleh serahkan hati kita kepada Dia. Kita boleh percaya bahwa apa yang Dia katakan itu benar. Jadi Dia memberi kita instant relief. Dan selain itu, di ayat yang ke-6 Dia berkata bahwa akulah jalan dan kebenaran dalam hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi salah satu ini iman kita. Iman kita bahwa Yesus itu ialah jalan kepada keselamatan dan juga jalan kepada persoalan kita, kegelisahan kita. Kita mesti datang kepada Tuhan. Yes. Datang kepada Tuhan di dalam kelemahan kita, dalam kesakitan kita, dalam kepahitan kita, dalam apa jua keadaan kita harus datang kepada Tuhan. Terima kasih Saudara Steph. Satu yang saya sendiri boleh rasa adalah saya takut mati terus. Saya takut mati. Tak tahu kenapa saya pikir, kalau saya mati esok macam mana? Saya risau. Baik, mungkin Elder Doros boleh berikan kepada saya hari kematian ini menimbulkan kegelisahan. Sebagai umat Tuhan, perlukah saya gelisah, Elder Doros? Silakan. Semua orang takut mati, Elder. Nah, bila ada persoalan yang menimbulkan ketakutan begini, maka timbullah ketidaktentraman. Dan ketidaktentraman itu namanya gelisah. Itu namanya gelisah. Nah, kenapa kita gelisah dan tidak tentram? Sebab kita belum menyediakan diri kita untuk sepenuhnya, belum menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Itu sebabnya kita masih takut untuk menghadapi kematian ini. Kalau kita sudah bersedia, ya Tuhan, saya serahkan segala hidup saya ini untuk Tuhan. Dan kalau Tuhan sudah mengakhiri kehidupan saya ini, Tuhan ambillah. Dengan pemikiran dan hati yang begitu tenang, kita tenang menghadapi itu.
Iya. Tetapi kalau kita rasa diri kita, oh ya, itu kebun kata saya masih lagi belum bersih. Risau. Ya risau, saya belum mau mati lagi. Tuh anak saya masih lagi perlu saya kasih sekolah. Macam-macam kegelisahan yang timbul dalam hati kita itu adalah soal-soal yang kita tidak ingin menyerahkan itu kepada pengaturan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Apa kata? Apa yang kita usahakan sekarang ini kita usahakan saja. Kita serahkan semuanya itu di bawah pengaturan Tuhan, dan apa yang masih jauh di hadapan sana itu kita jangan pikirkan terlampau dalam, sehingga itu akan memberikan ketakutan kepada kita. Jangan manjakan keinginan dalam diri kita, sehingga pemanjaan itu kita takut mati. Terima kasih terus. Ternyata kita harus mencari satu kunci kepada merawat kegelisahan ini yang sudah berakar. Satu yang orang selalu kita nantikan adalah kedatangan Yesus yang kali kedua. Ini adalah suatu kerinduan kita semua, betul? Dan ini seolah memberi satu, seolah kedatangan Yesus ini adalah satu yang akan menjadi obat kepada kegelisahan. Mungkin ada komen dari saudara Rick atau pendengar terus dengan saudara Steph. Secara ringkas, kita rindu mungkin kedatangan Tuhan yang kedua kali, betul? Ya. Jadi kerinduan itu mungkin jadi obat. Secara ringkas, saudara Rick. Oke, ya. Memang kita rindukan kedatangan Yesus yang kedua kali. Iya, Sebab amin. sebagai seperti yang kita rasai sekarang di dunia ini, bukan semuanya senang. Betul. Dan apabila kita hadapi masalah, dalam pikiran kita, bila ini berakhir. Kebanyakan orang berpikir, bagus saya matilah kalau begini, kalau banyak bermasalah. Tetapi bagi kita, umat-umat yang percaya kepada Yesus, kalau dikaitkan dengan kematian, kalau Rasul Paulus sudah mengatakan dalam Filipi 1 ayat 21, hidup ini adalah untuk Kristus, dan kematian adalah satu keuntungan. Amin. Jadi memang kita semua rindukan kedatangan Yesus yang kedua kali, sebab di dunia menjanjikan sementara, ada yang Kekal. Ya. Saya tambah sedikit. Ya, silakan aja terus. Saya teringat dengan kata-kata Yesus semasa Yesus naik ke surga. Saya jangan kamu risau, saya pergi kembali ke surga untuk menyediakan tempat bagi kamu. Dan saya akan kembali lagi dengan seperti yang kamu nampak ini untuk mengambil kamu kembali. Nah, ini bila bercakap dengan kedatangan Yesus yang kedua kali, kita pasti amat merindui itu. Dan persoalan yang timbul dalam otak saya sendiri kan, saya mau itu rumah yang Yesus kasih sedia itu. Itu yang menjadi Kerinduan. Ya, kerinduan saya. Jadi rindu dengan kedatangan Yesus yang kedua kali, sebab mau tengok rumah yang Yesus telah janji, Dia mau sedia untuk kita. Namun kerinduan ini akan menjadi ketakutan kalau kita belum bersedia dalam hidup kita. Kalau ada lagi sesuatu perkara yang belum lunas dalam kehidupan kita, kita masih menimbulkan kegelisahan kepada kita, sama ada layakkah saya ini untuk pergi ke surga? Itu yang menjadi kegelisahan kita ya. Layakkah saya ini? Kan, walaupun kita rindu, tetapi kita tidak jadikan kerinduan kita itu mengubah gaya hidup kita agar setuju dengan kehendak Tuhan. Persediaan untuk pergi ke rumah yang Tuhan sediakan perlu dalam diri kita. Terima kasih. Saudara dan saudari yang berada di rumah yang sedang menyaksikan perbincangan, ternyata kita sudah mendapat berkat daripada setiap ahli panel kita yang sudah memberikan, menerangkan setiap hari-hari perbincangan sekolah sahabat kita akan kegelisahan. Kesimpulan,
kita sudah berada di penghujung perbincangan, masa begitu mencemburui kita. Jadi saya mempersilakan yang pertama sekali saudara satu kesimpulan yang ringkas dan padat untuk penonton di rumah. Oke, terima kasih. Sebagai ringkasan sekolah sahabat kita pada sahabat ini, saya memetik satu ayat di dalam dalam buku Ellen G. White, Christ Object Lesson. Di sini Ellen G. White mengatakan tidak akan ada pertumbuhan atau penghasilan buah dalam kehidupan yang berpusat pada diri sendiri. Jika engkau telah menerima Kristus sebagai juru selamat pribadi, engkau harus melupakan dirimu sendiri dan berusaha untuk menolong orang lain. Bicaralah tentang kasih Kristus, tentang kebaikannya, lakukan setiap kewajiban yang ada, pikul beban jiwa-jiwa di dalam hatimu, dan dengan segala usaha sekuat tenagamu berusaha untuk menyelamatkan orang yang tersesat. Bila engkau menerima Roh Kristus, roh dari kasih tidak akan mementingkan diri dan bekerja buat orang lain. Engkau akan bertumbuh dan mengeluarkan buah. Rahmat dari roh itu akan menjadi matang di dalam tabiatmu, imanmu akan bertambah, keyakinanmu mendalam, kasihmu dijadikan sempurna. Semakin lama engkau akan semakin mematuhi rupa Kristus, dia bilang begini. Dan akhir sekali bagi saya, setiap pagi semasa kita bangun, haruslah kita masukkan dalam doa kita, meminta Roh Kudus Tuhan untuk masuk ke dalam diri kita dan memantulkan kehidupan Tuhan atau kehidupan Kristus dalam hidup kita. Itu yang sangat penting bagi kita. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Siapa dahulu? Oke. Ada terus. Berkenaan dengan tajuk yang begitu penting dalam kehidupan kita, yaitu gelisah. Kalau kita dapat melenyapkan gelisah dalam kehidupan kita ini dengan menggunakan kuasa dan pembuat daripada Tuhan, saya pasti kita akan mendapat damai yang lebih baik. Amin. Cuma kita harus menggembirakan hidup kita ini dengan membuat pilihan yang tepat. Apa pilihan yang harus kita buat? Kita tahu iblis mau kita juga ikut dia, dan Yesus ataupun Tuhan juga mau kita ikut dia. Hanya ada dua pilihan, bukan banyak pun pilihan itu, hanya dua saja. Jangan senakut tentang memilih itu. Jadi kalau kita mau ikut Tuhan, hilanglah untuk pemanjaan diri. Penuh, jangan ego, jangan bangga diri, jangan cinta dunia, dan jangan ikut apa keinginanmu. Tetapi bila kita mau Tuhan ataupun Yesus campur tangan melenyapkan kegelisahan kita, pilihlah Yesus dalam kehidupan kita. Berserahlah. Jangan manjakan keinginan, jangan manjakan selera, jangan manjakan nafsu, tetapi pilih Yesus dan serahkan segala beban dan kelemahan kita kepada Yesus. Insya Allah. Amin. Terima kasih. Kesimpulan pada Elder Doros kita sudah dengar. Bagaimana dengan seorang Sri Kandi kita, Saudara Step? Kesimpulan Anda? Oke, kesimpulannya untuk merangkumi kesimpulan daripada kedua orang panel kita sebentar tadi, marilah kita sama-sama memusatkan pandangan kita kepada Yesus. Oke, karena dunia ini hanya memberi cengkaman dalam hidup kita, dia mencengkam hidup kita daripada dengan tawaran-tawaran di dunia ini. Sementara kerajaan Yesus itu kerajaan yang memberi. Jadi mari kita sama-sama memusatkan pandangan kita kepada Tuhan. Terima kasih. Akar kegelisahan, demikianlah perbincangan yang dapat dibicarakan oleh 3 orang panel pada saat ini. Kiranya itu akan menjadi berkat bagi kita semua. Dan terima kasih karena Anda masih setia dan terus bersama dengan Hope Media Purus Tamparuli. Untuk mengakhiri perbincangan akar kegelisahan, saya menjemput doa penutup daripada Elder Doros. Persilakan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan kami dalam kerajaan sorga, Tuhan yang mengasihi kami, sumber kehidupan kami. Bila mana kami gelisah ya Tuhan, kami mau datang kepada Tuhan
Dan kami tahu tangan Tuhan terbuka untuk menerima kami, menyerahkan kegelisahan kami. Dan melalui Roh Kudus-Mu Tuhan, kami undang Roh Kudus Tuhan agar setiap yang kami putuskan dalam kehidupan kami, setiap yang kami pilih dalam kehidupan kami, biarlah itu kami utamakan dulu Tuhan, tanyakan Tuhan dulu dalam apa juga yang kami buat ini, agar semua tindakan itu nanti tidak mendatangkan kegelisahan kepada kami, melainkan kalau kami terus berpegang teguh kepada-Mu ya Tuhan dalam setiap putusan kami akan mendapat damai sejahtera yang sungguh-sungguh, karena Tuhan berada di sisi kami untuk memberi panduan kepada hidup kami. Mampukan kami ya Tuhan untuk melakukan itu, menyerahkan kehidupan ini sepenuhnya kepada Tuhan, agar kami dapat menghapuskan kegelisahan itu daripada membinasakan kesehatan tubuh badan kami, terlebih membinasakan kesehatan rohani kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami dalam nama Yesus, Tuhan dan penebus kami semua. Amin. Amin. Selamat pagi dan selamat hari Sabat kepada kita semua. Sebelum kita memulakan kebaktian kedua, saya akan memperkenalkan para petugas. Penyampai bacaan persembahan dan persepuluhan ialah C.R. Len. Lagu istimewa yang pertama akan disampaikan oleh Elder Jubilin, dan lagu istimewa yang kedua akan disampaikan oleh Mel Chorus Gabungan Gereja Induk Puhus dan Cabang Sekolah Sabat Kibayo-Bayo. Pengkhotbah ialah C. Eva Edna Edson. Sebagai lagu pembuka, kita akan menyanyikan lagu LPMI bernomor 32, Inilah Jamku Berdoa. Kita akan menyanyikan rangkap 1 dan 3 saja. Mari kita berdoa dan saya akan pimpin dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta di kerajaan surga, terima kasih karena Engkau beserta kami sepanjang kebaktian ini. Biarlah kiranya Engkau beserta kami juga sehingga kami selesai, dan siapkanlah hati dan pikiran kami untuk menerima firman-Mu dalam bentuk khotbah ya Tuhan. Ini saja doa kami, semua ini kami serahkan dalam anak-Mu Yesus, Juru Selamat kami semua. Amin. Mari kita mendengarkan bacaan persembahan dan persepuluhan Sabat ketiga, tarikh 17 hari bulan 7 2021. Saat Martin Luther menempatkan Tuhan yang terutama. Martin Luther kehilangan segalanya ketika dia menempatkan Tuhan yang terutama. Meski begitu, dia tidak menyerah. Apa yang dapat kita pelajari dari Martin Luther sekarang
yang akan membantu kita menempatkan Tuhan yang terutama dalam kehidupan kita sendiri. Pada abad ke-16, Gereja Katolik Roma membuat orang percaya bahwa mereka membutuhkan gereja untuk mencapai Kristus dan menerima keselamatan. Penganiayaan pasti terjadi bagi siapa saja yang menantang otoritas gereja dan terutama paus. Kepausan telah menjadi binatang apokaliptik yang digambarkan dalam Alkitab. Selama periode kelam dari sejarah manusia ini, Martin Luther adalah seorang pendeta Katolik Roma yang taat. Saat membaca kitab suci, dia menyadari bahwa setiap orang dapat terhubung dengan Tuhan secara langsung, tanpa perantara manusia. Dia di bawah otoritas Alkitab. Luther menantang otoritas orang yang paling berkuasa di planet ini saat itu, Paus Leo ke-10. Luther mengajarkan bahwa keselamatan dan akibatnya kehidupan kekal tidak diperoleh dari perbuatan baik, tetapi hanya dapat diterima sebagai anugerah cuma-cuma dari kasih karunia Allah melalui iman orang percaya kepada Yesus Kristus sebagai penebus dari dosa. Teologinya menantang otoritas dan jabatan paus dengan mengajarkan bahwa Alkitab adalah satu-satunya sumber pengetahuan yang diwahyukan secara ilahi. Dan dia menentang konsep eksklusif imamat dengan menganggap semua orang Kristen yang dibaptis akan menjadi imamat suci. Dia dikucilkan dan dianiaya oleh Gereja Katolik Roma dan Kaisar Romawi. Ini tidak menghentikannya untuk menempatkan Tuhan yang terutama dan teguh pada keyakinannya. Dengan kata-katanya sendiri, Martin Luther menulis bagaimana perasaannya tentang perjuangan ini dalam himne yang terkenal, A Mighty Fortress, Ya Allah yang teguh. Firman di atas segala kuasa dunia, tidak untuk yang lain, tetap teguh. Roh dan karunia adalah milik kita melalui Dia yang menyertai kita. Biarkan segala harta dan saudari menjauh. Begitu juga kehidupan fana ini. Tubuh bisa dibunuh. Kebenaran Tuhan tetap ada kerajaannya selama-lamanya. Martin Luther menempatkan Tuhan yang terutama, bahkan ketika harus mengorbankan segalanya. Keberaniannya menginspirasi kita hari ini. Yesus menyerahkan segala untuk menebus kita, dan kasih-Nya memaksa kita untuk mengutamakan kerajaannya dalam hidup kita sendiri. Saat Dia akan mengumpulkan persepuluhan dan persembahan, kita diantang untuk menempatkan Tuhan yang terutama. Sekarang ini mari kita mengadakan kutipan persembahan dan persepuluhan di rumah masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami menyembah-Mu pagi ini dengan persepuluhan dan persembahan kami. Kami berdoa untuk keberanian agar menempatkan Engkau yang terutama dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
dan selamat hari Sabat kepada kita semua. Bertemu lagi kita di dalam kebaktian secara virtual, dan pada hari ini, pada Sabat ini, kita bersyukur sebab kita masih lagi diberi kesempatan untuk berbakti bersama-sama walaupun dari rumah masing-masing sahaja. Baiklah, hari ini saya akan membawa kepada Anda sebuah khotbah yang bertajuk kuasa doa. Dan melalui khotbah ini saya akan menceritakan ataupun berkongsi pengalaman saya bagaimana doa ini menjadi sumber kekuatan saya sepanjang saya bergelar sebagai seorang mahasiswi. Dan sebelum kita pergi lebih lanjut lagi, saya ingin membawa Anda untuk berdoa bersama-sama. Mari kita semua tunduk kepala dan saya akan pimpin dalam doa. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, terpujilah nama-Mu ya Bapa. Dan Bapa, pada saat ini kami datang di hadapan-Mu, kami mohon agar Roh Kudus Engkau dapat melingkupi hati dan pikiran kami, agar kami dapat fokus untuk mendengar firman yang akan disampaikan nanti. Bapa, biarlah Engkau juga menyertai saya sepanjang saya menyampaikan firman ini, agar apa saja yang saya katakan selepas ini semuanya itu datang daripada-Mu ya Bapa. Dan Bapa, berkati juga para penonton yang sedang mendengar dan juga mengikuti kebaktian pada Sabat ini. Kiranya apa saja yang mereka lihat dan dengar nanti, semua itu dapat menjadi sebuah berkat dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, karena Engkau begitu baik. Engkau sudah mendengar doa kami ini. Semua ini kami serahkan hanya dalam nama-Mu oleh Bapa kami, melalui kuasa darah anak-Mu Yesus Kristus yang sudah menjadi penebus dan juru selamat kami semua. Amin. Apa yang dimaksudkan dengan doa? Baiklah, saya ambil satu situasi sebagai contoh di mana sekiranya kita berada jauh daripada keluarga ataupun saudara mara, kita pasti akan merindui mereka. Maka kita akan menghubungi mereka melalui telepon ataupun WhatsApp, video call, melalui apa sahaja media sosial yang kita boleh gunakan supaya kita dapat berhubung dengan mereka. Dan ini merupakan satu medium bagaimana kita merapatkan lagi hubungan ataupun silaturahim kita kepada keluarga dan juga saudara mara kita. Begitu juga dengan doa. Doa ini kita jadikan sebagai satu medium perhubungan kita untuk kita berhubung dengan Allah Bapa di sorga. Dan melalui doa ini juga kita dapat mengeratkan lagi hubungan kita kepada Tuhan dan juga dapat menguatkan lagi iman dan juga kepercayaan kita untuk terus bersandar kepada Tuhan. Saya ingin mengongsikan kepada Anda semua mengenai satu cerita ataupun pengalaman yang saya dan kawan saya alami sendiri semasa mengambil jurusan musik di peringkat diploma. Dan pada waktu itu terdapat kelas yang diadakan pada hari Sabat, pada hari Sabtu. Maka saya dan kawan saya menetapkan hati untuk tidak pergi ke kelas pada hari Sabat. Jadi mengikut syarat yang ditetapkan, sekiranya kami tidak menghadirkan diri sebanyak 3 kali, kami akan dikenakan tindakan ataupun hukuman di mana nama kami akan digugurkan daripada kursus tersebut, dan kami akan diberi tindakan tata tertib serta kami dihalang daripada menduduki peperiksaan bagi kursus tersebut. Kami sangat risau, dan pada saat itu merupakan pengalaman yang pertama kali saya hadapi untuk berurusan mengenai kelas pada hari Sabat. Dan perasaan itu sangat berbeza sekali sebab apabila kita berada di negeri orang lain, di tempat orang lain, dan kita sangat jauh daripada keluarga, semua perkara yang kita buat itu perlulah kita pilih mengikut pilihan kita sendiri. Jadi saya dan rekan saya sangat risau, tetapi satu perkara yang saya percaya adalah Tuhan akan campur tangan dalam pergumulan kami pada waktu itu. Saya bercadang untuk berjumpa dengan
pensyarah bagi kursus tersebut. Maka sebelum saya datang berjumpa dengan pensyarah tersebut, saya berdoa dan berlutut kepada Tuhan, meminta petunjuk daripada Tuhan untuk memberikan saya kekuatan dan juga kebijaksanaan untuk saya berbincang dengan pensyarah saya. Syukur dan puji kepada Tuhan kerana Tuhan sangat baik, dan saya percaya Tuhan sebenarnya sudah menyertai saya sepanjang perjalanan saya untuk pergi berjumpa dengan pensyarah, sehinggalah saya bertemu dengan pensyarah tersebut. Semuanya berjalan dengan sangat-sangat lancar sekali, dan bagi saya ini merupakan salah satu mukjizat yang sangat hebat, di mana pensyarah tersebut telah memberi keizinan kepada saya dan rakan saya untuk tidak datang ke kelas pada setiap hari Sabat, dan juga kami diberikan tugasan yang berbeza daripada rakan-rakan kami yang lain. Jadi di sini dapat kita lihat bahwa Tuhan itu tidak akan meninggalkan kita sekiranya kita memohon sesuatu daripadanya. Kita lihat dalam ayat Alkitab di dalam Lukas 11 ayat 9 dan 10. Di sini dia katakan, oleh kerana itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ayat 10, kerana setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Nah, di sini kita dapat lihat bahwa Tuhan itu akan memberi kita sesuatu perkara yang kita mohon dan juga kita minta dengan sungguh-sungguh. Tuhan akan menjawab setiap doa kita, walaupun kita lihat bahwa doa permintaan kita itu sukar untuk dimakbulkan dan mungkin sukar untuk terjadi. Tetapi atas dasar kepercayaan yang kita letakkan kepada Tuhan, Tuhan dapat melakukan apa sahaja untuk umatnya yang meminta pertolongan daripadanya. Saya ingin kongsikan kepada Anda semua tentang satu lagi pengalaman di mana pada waktu ini saya baru sahaja menamatkan pengajian diploma saya, dan saya memasang niat untuk menyambung pelajaran saya ke peringkat degree. Dan pada waktu itu saya belum mengambil sebarang exam ataupun peperiksaan MUET. MUET ini, untuk pengetahuan kamu semua, merupakan subjek bahasa Inggris yang perlu diambil oleh semua pelajar jikalau mereka ingin meneruskan pengajian mereka ke peringkat yang lebih tinggi. Jadi syarat dia untuk masuk ke Institut Pengajian Awam adalah pelajar dikehendaki untuk menduduki peperiksaan MUET dan seterusnya mempunyai sijil khas untuk MUET ini. Maka pada waktu itu saya sedia maklum bahwa peperiksaan MUET ini sering diadakan pada hari Sabat. Jadi saya tidak mengambil MUET lagi. Tetapi saya meyakinkan diri saya untuk membuat permohonan masuk ke peringkat degree. Dan puji Tuhan, permohonan saya itu diluluskan. Dan setelah diluluskan, saya dikehendaki untuk menduduki ujian medsi. Dan di ujian medsi itu, saya lulus lagi, puji Tuhan. Dan seterusnya, peringkat yang terakhir adalah di mana saya perlu ditemuduga dan secara bersemuka dengan penemuduga, dan segala dokumen-dokumen yang diwajibkan untuk dibawa bersama harus dilampirkan dalam file kami dan perlu ditunjukkan kepada penemuduga kami. Dan pada waktu itu saya tidak ada sijil MUET, dan sijil MUET merupakan antara sijil penting yang perlu disediakan oleh setiap pelajar sekiranya mereka berjaya untuk mendapat panggilan temuduga. Sejujurnya waktu itu saya memang risau sebab saya takut sekiranya mereka melihat bahwa saya tidak
tidak memenuhi kriteria yang diperlukan, di mana saya tidak ada sijil muet tersebut. Tetapi berkat doa dan juga sokongan daripada pelbagai pihak, saya memberanikan diri saya untuk datang ketemu duga itu dan membawa dokumen-dokumen yang saya ada. Syukur, puji kepada Tuhan, saya berjaya diterima walaupun tanpa mempunyai sijil muet. Di sini lihat di dalam ayat Alkitab Filipi 4 ayat 6 yang mengatakan bahwa janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, di sini kita dapat lihat walau macam manapun kita risau ataupun khawatir akan masa depan kita, mari kita percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan mengatur segala rancangan itu sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Mungkin pada saat ini kita tidak nampak apa yang akan terjadi di masa hadapan kita, tetapi sekiranya kita bersandar kepada Tuhan, kita meletakkan harapan kita, kita membuang segala kekhawatiran kita, kita memberikan hati dan pikiran kita untuk percaya dengan kerja yang Tuhan akan lakukan. Percayalah, Dia akan menjawab doa kita sesuai dan tepat pada waktunya. Tetapi bagaimana pula dengan doa yang kita sudah layangkan secara bersungguh-sungguh, kita minta kepada Tuhan secara bersungguh-sungguh, tetapi masih belum dijawab sehinggalah sekarang. Saya ingin berikan dan juga kongsikan kepada Anda semua tentang satu perkongsian di mana doa saya ini tidak dijawab bertahun-tahun lamanya, sehinggalah pada suatu hari doa saya ini dikabulkan. Oke, ceritanya bermula sebegini. Seperti yang kamu sedia maklum, saya tidak menduduki sebarang peperiksaan muet kan. Jadi setelah saya berjaya masuk ke UPSI, yaitu Universiti Pendidikan Sultan Idris, bukan saya sahaja yang berjaya masuk U tersebut. Ada juga rakan-rakan saya yang lain yang sama seperti situasi saya yang tidak mengambil sebarang exam pada hari Sabat, muet, tapi berjaya diserapkan untuk masuk degree di UPSI juga. Jadi kami bersama-sama fight untuk mendapatkan kebenaran menduduki muet bukan pada hari Sabat. Dan sebenarnya perkara ini kami sudah bawa dalam doa dan kami usahakan bertahun-tahun lamanya pada waktu kami berada di peringkat diploma lagi. Jadi salah satu syarat yang disediakan oleh UPSI adalah di mana pelajar tidak layak untuk bergraduasi sekiranya mereka tidak mempunyai sijil muet, dan sijil tersebut juga ditentukan skema pemarkahan yang berapa yang harus dicapai oleh pelajar tersebut untuk melayakkan mereka bergraduasi. Saya dan kawan-kawan saya yang lain tidak ada sijil muet untuk kami jadikan sebagai bukti untuk melayakkan kami bergraduasi setelah tamat degree nanti. Maka kami berdoa bersungguh-sungguh, berusaha mencari pelbagai ikhtiar, pelbagai cara untuk kami menduduki peperiksaan muet ini. Suatu hari doa kami dikabulkan, di mana kami dimaklumkan bahwa pihak NPM telah membuka slot peperiksaan muet yang diadakan bukan pada hari Sabat. Dan pada waktu itu peperiksaan tersebut diadakan di Sarawak sahaja, satu-satunya negeri yang melaksanakan muet bukan pada hari Sabat. Pada waktu itulah hanya Sarawak yang dijadwalkan, diberi jadwal untuk melaksanakan muet bukan pada hari Sabat. Nah, kemudian kami pun kami diberi maklum akan hal ini seminggu sebelum peperiksaan tersebut dijalankan. Jadi bayangkan betapa tanpa persediaan rapi kami langsung tidak ulang kaji pun untuk subjek peperiksaan tersebut, dan kami memikirkan dari segi kekangan keuangan semua.
tiket penerbangan, dan juga segala-galanya. Kami semua bersatu dalam doa. Setiap masalah yang kami hadapi pada waktu itu, kami bawa di dalam doa satu persatu. Dari awal sehinggalah akhir perjalanan kami, sebenarnya Tuhan masuk campur tangan. Kami berjaya sampai di Sarawak untuk menduduki exam kami itu, dan semua kami berjaya mendapatkan keputusan yang cemerlang. Malah keputusan tersebut lebih melayakkan kami lagi untuk bergraduasi. Walaupun sebenarnya di sini dapat dilihat bahwa kami lebih lewat daripada orang lain untuk mendapatkan keputusan, tetapi Tuhan telah menjawab doa kami setelah bertahun-tahun kami mendoakan hal ini. Kita lihat di dalam ayat Alkitab, yaitu Matius 21 ayat 22. Ia mengatakan bahwa apa sahaja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Dan di sini kita dapat lihat melalui contoh situasi yang telah kami hadapi itu, walaupun bertahun-tahun lamanya, bila kita setkan hati kita untuk terus percaya dengan Tuhan, Tuhan bekerja secara diam. Kita tidak sedar dan kita tidak dapat nampak, mungkin kita tidak dapat rasa, tetapi walaupun perkara itu mengambil 5 tahun ataupun 10 tahun, tetapi doa kita itu pasti akan dijawab oleh Tuhan sesuai pada waktu ataupun masanya nanti. Pada saat ini saya ingin menyeru kepada kita semua, sekiranya kita menghadapi kesukaran dalam kehidupan kita, jangan lupa untuk berdoa. Jangan kita anggap perkara ini merupakan suatu perkara yang biasa sahaja, sebab doa itu mengandungi kuasa yang kita tidak boleh bayangkan. Dan sesuai dengan tajuk khotbah kita pada hari ini, yaitu kuasa doa. Doa sebenarnya merupakan salah satu medium kita untuk kita berhubung dan juga bersandar kepada Tuhan. Sekiranya kita berdoa bersungguh-sungguh, Tuhan akan memberikan jawaban sesuai dengan apa yang Dia rasakan ngam untuk kita. Kadang-kadang kita terfikir bahwa apa yang kita doakan itu kita dapat jawaban tidak seperti apa yang kita harapkan. Tetapi bagi Tuhan, itu merupakan jawaban yang terbaik untuk kita. Dan kita akan sadar sekiranya kita sudah menghadapi perkara itu, dan kita bersyukur, dan kita lihat bahwa sebenarnya jawaban yang Tuhan berikan itu lebih diperlukan oleh kita daripada apa yang kita kehendaki sebenarnya. Ingatlah seperti pepatah di dalam Alkitab, yaitu ayat 1 Tesalonika 5 ayat 17, di mana ia mengatakan 2 patah perkataan sahaja, yaitu tetaplah berdoa. Mari kita semua bersama-sama menjadikan doa ini sebagai sumber kekuatan kita sekiranya kita menghadapi apa-apa sahaja kesukaran di dalam dunia ini. Doa mengandungi kuasa yang sangat kuat, yang tidak kita terbayang, tidak kita terjangkau. Sebab kenapa? Tuhanlah yang mengatur segala-galanya untuk kita semua. Jadi itu sahaja sedikit perkongsian daripada saya. Semoga perkongsian ini dapat menjadi berkat buat kita semua yang sudah mendengarkannya. Tuhan memberkati. Yesus sahabat terindah yang menghapuskan dosa, setelah pergumulan kita, serahkanlah dalam doa. Berapa susah kita tanggung, berapa
suka pun hilang. Kalau kita tak bertekun dalam doa yang benar. Kalau datang pencobaan, kesukaran dan duka, jangan putuslah harapan, serahkanlah dalam doa. Manakah teman setia seperti Yesus Tuhanmu, yang mengerti keluh kita dalam doa yang sungguh. Bila kita jadi lemah, beban pun berat rasanya, Yesuslah penolong kita, serahkanlah dalam doa. Jikalau temanmu undur, haraplah pada Tuhan. Ia perisai dan penghibur, yang memberikan lindungan. Sebagai lagu penutup, kita akan mengambil lagu pembuka tadi, kita akan menyanyikan rangkap yang kedua. Inilah jamku berdoa, memohon dengan percaya kepada Bapa di syurga yang sedia memberi jawabnya. Disuruhnya aku serah kepadanya, semua susah ku nantikan dimudahnya pada waktu ku berdoa. Sebagai doa penutup, saya meminta pengkhotbah kita, Ci Eva Edna Edson, untuk memimpin kita dalam doa. Baiklah, mari kita semua bersatu di dalam doa dan saya akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita semua tunduk kepala. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, terpujilah namamu ya Bapa. Dan Bapa, pada saat ini kami ingin berterima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang pada kebaktian ini, dan sebentar tadi kami sudah mendengar sebuah firman yang begitu membangun. Biarlah kiranya melalui message yang disampaikan itu dapat kami jadikan sebagai pedoman dalam kehidupan seharian kami. Biarlah kiranya kami juga dapat terus menguatkan iman kami untuk sentiasa bersandar kepadamu dalam apa jua kesukaran yang kami hadapi di dalam dunia ini sementara menanti kedatanganmu yang kedua kali ya Bapa. Bapa, berkati setiap penonton yang sudah melihat dan mengikuti kebaktian secara virtual ini, di mana sahaja mereka berada pada saat ini. Saya percaya Tuhan sudah memimpin, menyertai dan memberkati mereka. Terima kasih Bapa, karena Engkau begitu baik. Engkau sudah
mengampuni setiap satu kami. Terima kasih atas semua berkat Engkau Bapa. Ini sahaja doa kami, semua ini kami serahkan hanya dalam nama-Mu, Allah Bapa kami, melalui kuasa darah anak-Mu Yesus Kristus yang sudah menjadi penebus dan juru selamat kami semua. Amin.